Waalaikumsalam, silakan masuk. Assalamualaikum, boleh saya masuk? Salam. Ya, silakan duduk nak. Mbak. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Sehat. Kemudian tadi habis pelajaran apa? Matematika. Matematika? Iya. Pak siapa? Pak Teguh Pak Teguh. Membahas materi apa? tentang segitiga. Oh, tentang segitiga. Kemudian masih eksis kegiatan organisasi? Masih Apa saja kegiatannya? ikut OSIS, Proses Pramuka sama PKS. PKS juga sekali, semangat sekali ya. Kemudian gimana orang tua sehat? Alhamdulillah sehat. Bapak ibu di Sehat. Jakarta atau di rumah? Di rumah? Di rumah semua? Iya. Di rumah semua. Usahanya warteg ya Mbak? Ya? Warteg. Usahanya warteg. Kemudian Mbak Anita, pada pagi hari ini kita akan melakukan kegiatan konseling yang kemarin sudah kita bicarakan ya. Mbak Alifah minta untuk ini untuk konseling, maka pada pagi hari ini sudah terjadwalkan untuk kegiatan konseling pada pagi hari ini. Nah, sebelum kegiatan konseling kita lanjutkan, itu nanti ada beberapa yang aku sampaikan, yaitu tentang asas-asas PK, kemudian tujuan konseling itu di tahap awal, kemudian tahap inti. Nah, nanti menyelesaikan Mbak Alifah ingin menceritakan ya, masalah yang dialami, identifikasi masalah, kemudian mengeksplor masalah, kemudian mengumpulkan masalah. Kemudian nanti tahap akhir, yaitu tahap kesimpulan, kemudian kita tutup dan seperti itu. Nah, untuk memulai kegiatan ya, bahwa kegiatan konseling pada pagi hari ini akan saya sampaikan dulu bahwa asas-asas konseling yaitu ada asas kesukarelaan, yang kedua asas keterbukaan, yang ketiga asas rahasia, dan yang keempat adalah asas kedinamisan. Yang pertama tadi adalah asas kesukarelaan. Apa Bu asas kesukarelaan itu? Artinya si siswa datang ke ruang BK atau ke ruang konseling ini adalah tidak ada intervensi, tidak ada paksaan ya. Berarti Mbak Alifah datang sini karena apa? Karena ingin konsultasi. iya, karena kesadarannya sendiri ya, kemauannya sendiri untuk konseling kepada ibu pada hari ini. Kemudian yang kedua yaitu asas keterbukaan. Artinya nanti dalam menyampaikan masalah di sini, karena sudah untuk ikut konseling kegiatan hari ini, Mbak Alifah sampaikan semua unek-unek yang ada di dalam pikirannya Mbak Alifah, masalahnya apa, dari A sampai Z silahkan disampaikan. Ini adalah asas keterbukaan. Kalau nanti tidak mau terbuka, ya masalahnya tidak bisa terentaskan, kan seperti itu ya. Ya, kemudian yang keempat adalah asas kedinamisan. Nah, asas kedinamisan yang keempat ini, berarti Mbak Alifah ini sudah semangat untuk mengikuti kegiatan konseling dengan antusias dan luar biasa, gitu. Nah, nanti asas PK, kemudian asas rahasia, bahwa konseling pada pagi hari ini adalah sifatnya tertutup, hanya kita berdua saja yang tahu, dan ini tidak boleh dibicarakan dengan orang lain, sifatnya rahasia. Nah, kemudian akan saya sampaikan dulu tujuannya konseling itu apa. Nah, Mbak Alifah itu tujuannya konseling apa? Ya, tujuannya adalah bahwa siswa untuk mendapatkan treatment, untuk mendapatkan solusi yang terbaik atas dari masalah yang dialaminya. Nah, bisa mengentaskan, berdiskusi bersama, duduk berdua, kita bisa menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh Mbak Alifah dengan baik. Nah, itu atas kesimpulan kita berdua nanti akan melanjutkan kegiatan konseling. Bagaimana Mbak Alifah untuk kegiatan konseling bisa berlanjut? Sudah siap? Siap. Alhamdulillah, kita lanjutkan. Tetap inti, yaitu silakan Mbak Alifah menyampaikan masalah yang dihadapinya, sampaikan ke ibu ya, dari A sampai Z, ibu akan mendengarkan. Silakan. Gini ya Bu, Alifah kan lahir tuh anak tunggal ya Bu. Oh, berarti tidak punya saudara. Tidak. Oh, sendiri. Cuma satu-satunya. Ibu sering dengar lah kalau anak tunggal itu anak harapan satu-satunya orang tua. Iya betul. Alifah tuh punya problem sama orang tua Alifah, terutama sama ayah Alifah. Karena Alifah tuh udah kelas 9 ya Bu. Dan Alifah juga di sekolah SMP Negeri Borobudur itu murid pindahan Bu. Dari mana ya Mbak kemarin pindahnya? Pindahan dari MTS Negeri 1 Tegal. Oh, MTS Negeri 1 Tegal. Kenapa pindah? Masa
nyaman nggak sekolah di sini? Nyaman sekali Bu. Betul? Betul. Anak-anak di sini pada welcome, guru-gurunya juga humble, welcome, ramah gitu. Syukurlah kalau kamu bisa mengikuti kegiatan belajar di sini dengan nyaman. Ya lanjut. Yang mau Alifa konsultasikan tuh, Alifa kan sekarang udah kelas 9 Bu, bentar lagi kan mau lulus, mau ke Iya, jenjang iya, sekolah yang iya, lebih tinggi betul. nih. Alifa tuh minatnya itu ke SMA, sedangkan ayahnya Alifa itu pengennya Alifa tuh ke SMK Bu. Jadi kadang kalau Alifa lagi diskusi, lagi ngobrol santai, kadang Alifa ngomong tentang sekolah, ayah Alifa tuh agak marah kalau Alifa ngomong Alifa tuh pengen SMA. Jadi kadang memang ada sedikit problem gitu. Berarti ayahnya menghendaki ke SMK, Mbak Alifahnya ke SMA. Karena saya tuh pengen kuliah Bu, pengen jadi mahasiswi, terus pengen nama belakang saya Biar tuh ada sarjana, sarjana luar biasa. gitu. Cuman pandangan orang ayah Alifa itu kayak udah SMK aja biar langsung kerja, biar langsung dapat uang gitu. Berarti menghendaki ya biar cepat kerja. Iya, sebenarnya buat apa sekolah tinggi-tinggi orang kamu perempuan gitu, nanti juga ujung-ujungnya juga di dapur gitu. Jadi ya disuruhnya ke SMK. Jadi kadang kayak kalau mikir ke situ kadang Alifa tuh kepikiran sendiri gimana ya solusinya biar ayah itu ngerestuin Alifa gitu buat Kalau ibu lanjut. gimana ibu? Kalau ibu itu dukung Bu, mau Mendukung kamu ke SMA. iya, sesuai minatnya Alifa tuh kemana, ibu tuh selalu dukung gitu. Nah, yaudah kamu mau kemana terserah kamu, ibu dukung dari belakang. Aslinya secara ekonomi keluarganya kuat kamu kuliah bisa kuliah ya kamu anak Bisa. satu. Punya warteg lagi ya. Iya. Ya, lanjut. Tuh, jadi kadang Alifa kadang cekcok sama ayah Alifa kayak udahlah ngapain SMA, kuliah tinggi-tinggi, ngapain orang tinggal kerja aja gitu. Cuman kan kalau emang Alifa sekolahnya nanti SMK nuruti kemauan ayah, nanti Alifa di tengah perjalanan gak semangat ke sekolah lagi, Alifa malas nonton juga kan sayang ke Iya, sekolahnya. karena tidak sesuai dengan keinginannya. Iya, tidak sesuai dengan keinginan. Terus kadang Alifa pikir, kok ayah gini ya, dulu kan kayaknya waktu awal-awal Alifa pengen SMA, ayah tuh boleh Bu. Iya. Awalnya tuh boleh, oh yaudah terserah kamu mau kemana. Terus pas waktu Alifa kelas 9 naik, Alifa nanya lagi, boleh nggak nih beneran ke SMA? Terus dari situlah mulai Alifa tuh ada problem sama ayah Alifa. Ya, udah SMK aja, nggak usah SMA, ngapain? Nanti juga ujung-ujung kamu di dapur. Terus orang kamu perempuan, nanti ikutnya suami, itu segala macem. Jadi banyak lah alasannya. Jadi nggak pengen lah Alifa kuliah, cukup sama SMK aja gitu. Menurut ibu itu gimana Bu tanggapannya, kayak solusi buat biar ayah Alifa tuh mau ngerestuin Alifa ke SMK gitu. Oke. Akan saya ini ya tidak lanjuti tentang permasalahan dari Mbak Alifah, yaitu kebingungan memilih sekolah lanjutan. Bapaknya menghendaki ke SMK, Mbak Alifah menghendaki ke SMU karena ingin kuliah lagi menjadi sarjana. Sedang bapaknya setelah lulus ke SMK diharapkan untuk bekerja. Nah, mungkin pandangan dari orang tua kamu adalah bahwa kenapa kamu disuruh ke SMK, satu-satunya punya usahanya bapak kamu, nanti meneruskan siapa kalau anakku tidak ini melanjutkan kuliah tinggi. Mungkin pemikirannya seperti itu, tapi kalau ibu mengikuti kegiatannya Mbak Alifah ya. Iya, sesuai sesuai minatnya. Nah, sekarang saya ini saya tanya sama Mbak Alifah. Mbak Alifah itu minatnya ke SMA. Kemudian hasil akademiknya bagaimana? Untuk pelajaran-pelajarannya seperti itu bisa mengikuti, hasilnya bagus. Ranking berapa kemarin? 3. Oh, luar biasa, ranking 3. Berarti harapan untuk ini adalah cita-citanya, keinginannya memang masuk SMA karena sudah tahu latar belakangnya bahwa saya mampu untuk secara akademis ya, secara akademis saya mampu melanjutkan ke SMU. SMU itu nanti orientasinya adalah
keilmuan akademiknya lebih luas dibanding SMK. Kalau SMK itu orientasi ke skill ya, keahlian. Kalau ke SMA adalah orientasinya ke ilmu pengetahuan atau keilmuannya lebih luas. Nah, mungkin pandangan dari bapak kamu itu untuk meneruskan hasil usaha orang tua kamu. Tapi Mbak Alifah ini yang mau sekolah kan, Mbak Alifah kan. Nah, bagaimana perasaan kamu? Misalnya nanti kamu lanjutkan SMK, ternyata di tengah jalan tidak sesuai dengan cita-cita kamu. Apa yang terjadi? Ya, malas Karena tidak sesuai sekolah dengan sih. minat, pasti males kan? Males Nah, itu sekolah. dampaknya, hasilnya adalah kurang bagus. Untuk apa? Untuk perkembangan masa depan kamu. Karena apa? Tidak sesuai dengan cita-cita. Ya, karena suatu contoh tak contohkan. Ini anak teman ibu guru. Orang tuanya menghendaki kamu melanjutkan ke UPN, ambil jurusan teknik. Nah, apa yang terjadi Mbak? Kuliah baru 2 semester, dia balik kanan. Padahal masuknya bayar kuliahnya mahal Mbak. Ya, akhirnya balik kanan. Dia lapor sama Allah, aku nggak mau kuliah lagi Pak. Saya tidak sesuai dengan minat saya, tidak sesuai dengan keinginan saya. Orang tuanya ternyata apa? Aku sudah biaya segini nih, pertahankan. Ya. Sekarang bagus saja yang kuliah, sudah aku udah mau sekolah saja, mau kerja saja. Hanya seperti itu. Nah, ini di tengah jalan akan justru tidak mendatangkan suatu ini ya, tapi mendatangkan suatu masalah, tidak menghasilkan hal yang baik, tapi malah mendatangkan yang tidak baik. Nah, seperti apa yang dialami oleh Mbak Alifah ini, harus bisa Mbak Alifah bisa untuk mengambil ini. Saya minatnya ke perguruan tinggi untuk melanjutkan kuliah. Saya sudah setelah lulus SMP saya akan melanjutkan ke SMA. Sudah punya rencana setelah SMP mau ke SMA mana? Sudah. Karena Di SMA Negeri 3 Kota Tegal. SMP negeri SMA negeri 3 kota Tegal nanti ambil jurusan apa? IPA. IPA. Karena nanti fakultas yang dulu diinginkan apa? Ini masuk ke perguruan tinggi mana? Perguruan tinggi di ITB. Oh, di ITB ambil jurusan apa? Pertambangan. Luar biasa, ambil pertambangan. Nah, kalau Mbak Alifah secara akademik itu memang memenuhi syarat, nilainya memenuhi syarat, kemudian keinginannya Mbak Alifah itu sangat kuat untuk menjadi sarjana, memang harus melanjutkan ke SMA. Karena pengaruh dari minat dan bakat ini nanti pengaruh kepada prestasi, ya, pengaruh kepada masa depan. Kesuksesan seseorang itu karena ada dorongan minat yang terbesar dari dirinya sendiri, motivasi terbesar pada dirinya sendiri, itu yang akan nanti menghasilkan sesuatu yang diinginkan sesuai dengan harapan. Nah, kalau kamu menginginkan mengikuti seperti keinginan orang tua tidak sesuai minat, Mbak Alifah harus bisa menyampaikan kepada orang tuanya nanti pada saat istirahat atau pada saat bercanda atau pada saat berkumpul keluarga, sampaikan dengan sopan, sampaikan dengan baik, dilengkapi dengan data-data akuratnya, hasil observasi-observasi yang sudah dilakukan Mbak Alifah, bahwa saya secara akademik, nilai rapot, kemudian keinginan saya, minat saya ini sangat berpengaruh dan berpotensi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Bisa menyampaikan sama orang tua? Bisa. Insya Allah nanti orang tua bisa menerima dan memahami tentang cita-cita Mbak Alifah. Nah, setelah ini kan kamu masuk ke perguruan tinggi. Nah, itu dipersiapkan dengan baik untuk mendaftarkan ke SMA yang sudah diinginkan. Mudah-mudahan nanti keterima di salah satu SMA itu. Kemudian masuk perguruan tinggi di IPB ya, tadi ambil jurusan pertambangan. Mudah-mudahan nanti Mbak Alifah dimudahkan. Nah, bagaimana Bu solusinya? Nah, solusinya adalah satu, untuk mengambil keputusan ya, mengambil sekolah lanjutan tingkat atas, satu dipertimbangkan, satu minatnya dulu, ya kan? Iya, minat dan keinginannya itu lebih kuat dan lebih besar. Itu satu. Dua, tunjukkan hasil akademik atau raportnya kepada orang tua bahwa ternyata saya nanti bisa melanjutkan ke SMU, bisa sampai ke sarjana. Terus yang ketiga, keinginan saya ini adalah apa, hasil pemikiran atau hasil observasi Mbak
Alifah untuk searching di Google, untuk di HP, yaitu mengetahui tentang nanti kuliah yang akan diambil, mata kuliah yang akan diambil, sehingga pemantapan tentang saya melanjutkan SMA itu sudah dipelajari, sudah dipahami, sehingga Mbak Alifah itu sudah harus memantapkan jurusan atau memantapkan pilihan bahwa saya akan masuk ke SMA negeri salah satu atau SMA 3, ya SMA 3 Kota Tegal itu salah satu itu solusi yang diambil. Terus yang kedua, sampaikan sama orang tua bahwa ini saya sudah konsultasi dengan wali kelas dan guru mapel, guru BK, ternyata saya memang mampu untuk melanjutkan kuliah. Nah nanti bisa didatang lagi dengan tes IQ atau tes ini, hasilnya saya menunjukkan ke bidang apa. Nah nanti di tes hasil IQ nanti Mbak itu mengetahui, oh Mbak Alifah hasil IQ-nya 120, oh berarti ini anak kan kategori jenius, anak cerdas, kemudian sangat cerdas. Nah itu kategori ini apa? Kalau hasilnya seperti ini, saya masuknya ke bidang-bidang apa? Nah nanti ada minat, kemudian ada bakatnya apa. Nah itu kan digali. Nah Mbak Alifah selain minat tentang apa ya tadi secara akademik pinter, mungkin ada hobi-hobi yang lain atau ini bakat-bakat yang lain yang menunjukkan tentang keahlianmu apa? Mungkin Alifah tuh suka sama badminton, Ya, voli, terus sama bersepeda. Kemudian tentang pengembangan literasi seperti membaca, menulis atau berhitung, gimana numerasi? Kalau literasi Alifah itu pernah ikut lomba cerita, puisi. Sudah punya luar biasa. Nanti berarti untuk kelas, karena ini mau masuk ke SMA, nanti berarti Mbak Alifah juga harus mengikuti les atau jam tambahan, les akademik di luar pelajaran sekolahan, bisa jam tambahan di luar, itu untuk mendorong atau memotivasi Mbak Alifah biar satu mendapatkan hasil yang terbaik. Karena itu sudah keinginannya Mbak Alifah, ya sudah harus apa ya, saya harus yakin. Nah saya yakin saya akan masuk SMA. Ini sudah yakinnya seberapa persen? 90%. Oh luar biasa, 90%. Ada 10% yang nanti menyampaikan sama orang tua. Punya keberanian untuk menyampaikan kepada orang tua. Alhamdulillah. Nanti pada saat menyampaikan keberanian dan menyampaikan pendapat Mbak Alifah tentang bahwa saya tetap bersikukuh atau sudah mengambil keputusan saya akan melanjutkan SMP, sampaikan data-data yang akurat kepada orang tua bahwa saya secara akademik, bahwa saya secara fisik, bahwa saya secara umum, mesti hal-hal yang lain yang mendukung tentang data dukung minat, kemudian bakat, sampaikan kepada ayah dari Mbak Alifah pada saat momen-momen yang tepat, mungkin pas kumpul keluarga di ruang tamu, atau saat bercerita atau saat bercengkrama. Silakan sampaikan keinginan Mbak Alifah itu sesuai dengan minat dan bakat dan cita-citanya Mbak Alifah. Nah nanti kalau itu tidak sesuai dengan keinginanmu, yang terjadi adalah sebaliknya, bukannya mendapatkan kepuasan keberhasilan, tapi akan mendapatkan apa Mbak? Tidak berhasil sih, ketidakberhasilan, kecewa. Jadi efek psikisnya, dampaknya lebih banyak dia itu tidak mementingkan sesuai dengan keinginan. Nah kalau Mbak Alifah tetap bagus, itu orang tua adalah punya niat yang baik semua. Tidak ada orang tua yang akan menjerumuskan anaknya. Kenapa berpikir ayahnya Mbak Alifah adalah untuk sekolah SMK? SMK-nya jurusan apa Mbak? Tetap buka. Oh tetap buka biar bisa masak karena punya usaha warteg kan? Iya. Nah ini berarti korelasinya, relevansinya dengan bapak kamu adalah kamu sudah sekolah ke SMK, ambil jurusan tata boga, setelah lulus kamu kerja mengelola wartegnya tersendiri, biar nanti yang melanjutkan bapak sudah tua
Mbak Alifah sebagai penerus generasi perdagangan. Nah, ini saya sampaikan masukan kepada Mbak Alifah bahwasannya walaupun nanti Mbak Alifah bisa kuliah mempunyai gelar sarjana ya pertambangan, Mbak Alifah bisa mengelola bisnis orang tua sebagai apa? Sebagai manajer. Artinya apa? Pelakunya siapa Bu? Pedagangnya siapa Bu? Pengelolanya siapa? Semua bisa merekrut tenaga kerja. Setiap seminggu sekali ada bagian administrasi atau bendahara laporan ke Mbak Alifah. Mbak Alifah bisa mengendalikan wartegnya dan bisa memanajeri wartegnya sendiri walaupun tidak terjun secara langsung. Itu adalah kepuasan Mbak Alifah. Satu, pendidikannya tercapai. Yang kedua, warungnya Mbak Alifah bisa ya, artinya yang kedua adalah untuk warungnya Mbak Alifah adalah bisa teratasi. Artinya apa? Berperan ganda. Satu, sebagai pekerja nanti ya, sebelum masuk kelas silakan diisi dulu untuk hasil konseling dan pengisian LKPD. Oke, saya akhiri cukup sekian ya, kita akhiri yaitu dengan wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Luar biasa. Silahkan diisi untuk LKPD-nya Mbak Alifah. Ya, nanti kalau tidak tahu silakan ditanyakan kepada Bu Guru yaitu tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah Mbak Alifah ya. Ada 5 soal ya, nanti silakan diisi setelah itu KPP-nya. Sedang diisi LKPD-nya, nanti dikumpulkan. Saatnya istirahat. Pengisian LKPD ya, nanti itu ada 4 lembar. Nanti silakan Mbak Alifah diisi. Kemudian ada instrumen evaluasi proses konseling, evaluasi hasil konseling, kemudian kepuasan siswa dalam mengikuti kegiatan layanan konseling pada pagi hari ini. Nah, semoga kita diisi, guru bisa melakukan ya. Ini masih ada evaluasi ya, tulis nama kelas. Baca petunjuknya dalam misi kolom. Ini beri tanda centang ya atau checklist pada kolom skor sesuai dengan hasil penilaian Anda. Ini untuk skor 1 ya Mbak. Ini skor 1 kan di sini nih. Bila dilakukan dengan sangat kurang baik, ini sangat kurang baik, kemudian ini kurang baik, di sini baik, dan di sini sangat baik. Misalnya sikap terbuka dalam mengutarakan masalah yang dihadapi, apa kurang baik, apa cukup baik, apa baik, apa sangat baik. Silakan deh. Ya, yang tertinggi itu adalah skor 5 adalah sangat baik. Untuk 4 itu skornya adalah apa? Baik. Kemudian 3 skornya adalah cukup baik.
2 kurang baik, 1 sangat kurang baik. Oke, silakan dicek saja. Ya, baca lagi. Ada 5 soal ya. Evaluasi proses. Ya, jumlah totalnya berapa? Berapa totalnya? 18. Berarti ini sangat baik. Artinya evaluasi proses kerjanya ini sangat baik, luar biasa. Lanjut mengikuti itu LKPD yang kedua, yaitu evaluasi hasil konseling. Silakan dibaca untuk petunjuk isiannya. Ya, baca dulu. Berapa? 24, berarti masuk ke kategori sangat memuaskan. Berarti ini Mbak yang dari centang sangat memuaskan, luar biasa. Tanda tangan Mbak, sangat jelas ya. Angkat kepuasan konselia terhadap pelayanan masyarakat. Ini tadi identitas ya, Alifah. Nama konseling berarti AF atau Alifah ya, AMP. Tulis nama peserta didik. Ini bukan nama kamu teman. Terima kasih pada hari ini sudah berkegiatan konseling individu tentang masalah kebingungan dalam sekolah lanjutan tingkat atas, sehingga sudah menemukan solusi alternatif solusi masalahnya, yaitu memilih salah satu sekolah lanjutan tingkat atas dengan menentukan SMU sebagai pilihan karirnya.
Ya, gitu ya Mbak, hasil konseling kita pada hari ini. Oke, saya akhiri cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat dan lanjutkan pelajaran.